kaum petani itu ya dengan sebutan marhen. Sebagai kaum yang senantiasa tidak pernah beruntung kan gitu. HKTI itu memang tugas utamanya itu kan mengadvokasi petani. Saya masih belum melihat ya peran serta aktif dari pemerintah dari atas itu ke bawahnya masih belum seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Haji Norman Fauzi di Singkong dan Kopi Podcast Jatim News Media. Alhamdulillah, sedikit saya paksa saudara lanang saya, dulur lanang saya ini tadi sudah menghubungi saya dari Gresik. Apapun harus nyampe di sini untuk kita ngobrol. Saya perkenalkan Cak Warsito, Sekretaris HKTI Jawa Timur. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Ji. Assalamualaikum masyarakat pemirsa Singkong dan Kopi. Singkong dan Kopi. Ya. Jatim News Media. Sahabatku Singkong dan Kopi, beliau ini orang yang sibuk, jadi susah sekali telepon, susah sekali jawab WA, jadi susah ketemu. Jadi mumpung sekali bisa komunikasi, langsung saya tarik ke sini. Artinya bahwa kita perlu informasi, sahabat Singkong dan Kopi. Masyarakat juga perlu informasi, dan melalui podcast kita dan ngobrol yang santai ini, beliau sebagai Sekretaris HKTI Jawa Timur akan memberikan penjelasan, dan tentunya harapan kita semuanya, petani kita akan lebih makmur dan makin makmur. Cak War, sebagai Sekretaris HKTI Jawa Timur, tiap hari kok sibuk melulu sih, nggak ada istirahatnya. Namanya pengabdian kan. Pengabdian, ya. Jadi masyarakat Jawa Timur semuanya, jadi apa yang disampaikan saudara tua saya sebenarnya ada sedikit hoak lah. Saya bukan sesibuk yang dibayangkan orang. Cuma memang hari ini tadi dimulai kegiatan pagi itu vaksin booster ketiga kebetulan, terus tadi ada agenda di kantor sebentar, pada Jumat kita harus ke Gresik lah, kebetulan full di sana. Tapi memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Norman terkait HKTI ya. Iya. Jadi HKTI sendiri kan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, yang kebetulan sekarang Ketua Umum kami Pak Jenderal TNI Muldoko selaku KSP ya. Jadi ya sebenarnya banyak yang mungkin harus diketahui masyarakat. Iya. Tapi sebelum saya ngobrol panjang ya, Kang Norman, mungkin saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Khofifah karena Jawa Timur tahun ini masih nomor 1. Iya, ketahanan pangan. Sebagai penghasil gabah kering siap giling nasional. Jadi total capaiannya hampir 9,9 juta ton. Oke. Dan ada 4 kabupaten yang mungkin sebagai penghasil gabah kering giling terbesar. Yang pertama kebetulan Ngawi. Berikutnya kampungnya Bu Khofifah, Lamongan. Ya, Lamongan. Habis Lamongan, Bojonegoro, yang keempat baru Jember. Insya Allah seperti itu. Oke. Begitu juga di HKTI, alhamdulillah hari ini Ketua DPD Jawa Timur itu kebetulan Mas Oni itu Bupati Ngawi. Jadi ya sekali lagi saya ucapkan selamat lah kepada Provinsi Jawa Timur, khususnya Ngawi juga, kalau kita bicara ke sektor kabupaten kota yang memang alhamdulillah Ngawi menjadi penghasil gabah kering Jawa Timur tertinggi. Sampaiannya hampir 819.000 ton. Ya, Kira-kira begitu. Cak War, Okay. tentunya di bawah beliau Pak Mas Oni dan panjenengan sebagai sekretaris sudah memotret tentang bagaimana petani kita di Jawa Timur ini dari masa ke masa. Kita juga perlu memikirkan petani kita. Ada pertanyaan, kalau di luar negeri petani-petani itu koboynya asik, gitu. Mereka menggunakan alat-alat teknologi, dan ini sudah abad-abad modern begitu loh. Yeah. Bagaimana pendapatnya, Kang War? Jadi begini, memang kalau kita bicara sektor pertanian, Ya. itu sebenarnya menurut pendapat pribadi saya ya, dan hasil daripada saya keliling, itu sebenarnya peran aktif daripada pemerintah tuh
masih sangat diperlukan. Karena jujur ya, kalau saya melihat di bawah, kenapa sih sekarang anak-anak muda itu tidak tertarik menjadi petani? Karena memang petani itu benar-benar soro. Pengertian soro itu begini. Kita belum bicara kepada modernisasi pertanian atau industri pertanian ya, tapi kita bicara pertanian konvensional saja yang kita lihat di bawah itu. Makanya dahulu kala pernah ya saya baca buku literatur itu Presiden pertama RI kita Pak Soekarno itu menyebut kaum petani itu ya dengan sebutan marhen, karena sebagai kaum yang senantiasa tidak pernah beruntung kan gitu. Kalau Kang Norman tadi menanyakan ya, memang saya melihat fakta di lapangan, peran aktif daripada pemerintah itu masih sangat kurang. Contoh real begini, misalnya kenapa pupuk itu langka? Padahal kalau kita lihat dalam pengajuan subsidi pupuk itu pasti kan dari bawah. Petani itu kan di sektor bawah ada namanya Gapoktan. Berapa? Ada Gapoktan ya. Nah, Gapoktan itu pasti menyampaikan laporan. Oh, saya Warsito, rumah saya mungkin Nganjuk, kecamatannya mana mungkin kecamatannya mungkin Rejoso, desanya desa A. Saya punya lahan pertanian 2 hektar, kira-kira seperti itu kan? Iya. Sebelah kanan saya punyanya Pak Norman, sebelah kirinya punyanya Pak Karto, dan lain sebagainya. Dan itu dari bawah, dari Gapoktan pasti ke PPL. Dari PPL ke Dinas Pertanian Kabupaten. Dari Dinas Pertanian ke Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Baru ke Kementerian Pertanian. Nah, dari RDKK ataupun usulan luasan lahan dan rencana tanam itu tadi kan semua baru dihitung. Oh, kebutuhan pupuk itu misalnya per hektar itu berapa misalnya. Nah, habis itu kan baru pemerintah gedok. Oh, ini anggaran untuk subsidi pupuk sekian. Oke. Tapi fakta yang ada di lapangan, di saat diperlukan yang namanya pupuk subsidi itu betul-betul langka. Kemana? Nah, kemarin kalau kita lihat ikuti berita-berita di harian media cetak ya, kalau nggak salah terakhir saya baca di Kompas ya. Ternyata mafia tuh di pupuk itu juga banyak. Oke. Mafia pupuk subsidi. Nah, hal-hal seperti itu mungkin terkadang luput dari perhatian. Baik itu masyarakat, pemerintah. Jangan kita bicara pemerintah pusat lah ya, kita mungkin berbicara di pemerintah daerah. Oke, artinya kan begini, tadi setelah ada pendeteksian, kemudian ada plan, ada alokasi. Ini kan sudah harus ada keputusan bahwa sekian ton yang dibutuhkan, dan harus ada ketersediaan di situ. Bagaimana Cak? Untuk itu bukan pekerjaan mudah, karena walaupun hari ini pupuk Indonesia, pupuk itu sudah ada holding. Kalau dulu kan ada Petro, ada Pupuk Kalimantan Timur, ada Pusri dan lain sebagainya. Sekarang sudah holding, namanya Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia, sama seperti semen ya? Ya, tapi faktanya ya masih seperti itu. Kalau ditanya bagaimana, seperti apa penyebabnya ya, mohon maaf ya, itu bukan hal yang mudah. Dan memang kalau saya melihat bukan di situnya, Mas, Kang Norman ya. Saya kalau boleh mengusulkan, subsidi ini dibalik. Tidak perlu subsidi pupuk, tapi subsidi harga panen. Harga panen. Sehingga harga panen itu misalnya berilah keuntungan kepada petani itu, misalnya kita tetapkan 1 hektar misalnya hasil panen minimal misalnya 8 ton misalnya ya, asumsinya begitu. Nah, kita kan sudah bisa menghitung berapa kalau dalam bahasa akuntansi cost produksi lah kira-kira tuh. Harga pokok produksinya berapa? Misalnya kalau dianggap sewanya berapa per hektarnya, ya kan? Untuk tenaganya berapa per hektarnya untuk merawat dan lain sebagainya. Untuk pupuk berapa? Nah, dengan hasil 8 hektar itu tadi kan ketemu nih. Iya. Hitung-hitungannya ada. Misalnya harga produksinya per kilonya
ketemunya 3.000 misalnya. Ya sudah, pemerintah beli aja 4.000. Oke. Sehingga petani punya margin jelas. Oke. Artinya HKTI Jawa Timur juga punya data itu. Siap mensupport data kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Insya Allah. Karena kita di era Mas Oni ini, kebetulan kami dikukuhkan di Jakarta baru tanggal 8 Oktober 2021. Dan program pertama kita itu adalah reorganisasi, restrukturisasi, penguatan struktural. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berhasil memusatkan 11 kabupaten kota. Oke. Dimulai dari 38 kota kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini baru 11. Baru 11. Oke. Mungkin yang tidak bisa dilaksanakan Surabaya mungkin karena kota. Enggak begitu Kang, karena Surabaya itu bukan berarti enggak ada sawah. Karena gini, pertanian kan tidak harus dengan sawah. Oke. Kita bicara urban farming misalnya. Oke, masuk. Orang bicara kalau dalam bahasa misalnya bertani di pot itu aja sudah bisa, kita menanam cabai, menanam apa, atau mungkin kita bicara apa tuh namanya yang kayak organik atau apa yang pakai media itu namanya apa ya? Apa sih jenenge ya? Ya, semacam pipa yang yang mengalir gitu. Betul. Ya, kan kayak gitu kan itu hidroponik ya. Hidroponik. Hidroponik itu kan juga salah satu daripada bagian daripada pertanian itu sendiri. Oke. Kang War, saya ingin menyapa kepada para petani kita, sahabat singkong dan kopi, wabil khusus para petani-petani yang ada di Jawa Timur dan di Indonesia, bahwa kehadiran HKTI ini jelas ingin mendampingi bersama seperjuangan untuk mengangkat harkat martabat daripada petani kita untuk jauh lebih makmur. Sahabat singkong dan kopi, saya akan terus mengejar kepada beliau nih, Cak War. Jawa Timur ditetapkan dengan sebagai ketahanan pangan yang bagus. Jawa Timur tadi disampaikan penghasil daripada gabah kering yang cukup bagus. Secara nasional kan begitu. Iya. Kalau masih saja mencangkul, masih saja kita lihat di sawah-sawah kita yang hijau di pinggir gunung itu dengan sapi misalnya. Lah kalau itu diteknologikan, kira-kira bagaimana? Sebenarnya itu langkah yang bagus. Tapi yang ada di bawah Kang Norman ya. Oke. Saya pernah diskusi dengan, kebetulan HKTI itu kan di atas BPH ya. Iya. Itu ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pakar ya Kang Norman ya. Ada salah satu pakar yang sudah aktif melakukan advokasi penelitian di pertanian itu lumayan lama. Beliau menyampaikan kepada kami bahwasanya mafia pertanian, dunia pertanian di Indonesia itu dimulai dari sejak apa? Benih. Ngeri kan? Iya, susah banget petani. Nah, jadi benih yang ditanam itu, kata orang pakar ini ya, itu sudah ngene, pokoknya mbok tandur model opo ae, yo hasilnya cuma sak mene, kira-kira seperti itulah. Ijon juga. Ya bukan lagi ijen ya, karena coba sampai lihat ya. Jadi penguasa benih di Indonesia ini kan ada perusahaan-perusahaan, hampir semua perusahaan asing. Ada Monsanto, ada BC kalau di Jagung dan lain sebagainya. Terus yang lokal tuh kalau nggak salah ABC itu di Jember sana. Nah, dari situ bagaimana kita memulainya, startnya harusnya dari situ. Oke, Cawar. Tadi setelah kita sampaikan tentang modernisasi daripada pertanian kan, dengan alat dan lain sebagainya. Alsintan lah istilahnya. Ya, kan? oke. Kemudian, ini kan sudah era digital. Ya. Pertanian mau tidak mau juga harus mengikuti itu. Bu Kofifa dalam pidatonya, Jawa Timur siap dengan 4.0, Ya. apalagi 5.0. Ya. Kembali sekarang. Artinya bahwa dengan digital ini, semestinya petani juga ikut menikmati. Menikmati era digital. Ya. Bukan korban daripada digital. Marketplace mereka diajari bagaimana. Ya. Distribusi mereka, packaging dan lain sebagainya. Termasuk mereka juga diberikan pemahaman bagaimana mereka melakukan seller, distribusi dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Cak War?
yang kaitannya dengan HKTI ini. Ya itu bagus. Jadi gini, HKTI sendiri kan sebagai jembatan daripada semua itu. Ya kan? Memang gagasan daripada Ketua Umum kami, Pak Muldoko itu akan mengusulkan kepada pemerintah itu untuk membuat sentra-sentra daripada pertanian. Oke. Misalnya begini, di Surabaya itu kan nggak mungkin bisa ditanamin apel. Ya. Ini salah satu contoh Ya. dari Bu Halti misalnya ya. Surabaya nggak mungkin cocok ditanamin sayur-sayuran, ya kan? Ya. Karena tanaman itu kan memerlukan ketinggian tanah ya, Betul. MTPR. Ya cocoknya seperti apa. Nah, kita harus berani, pemerintah harus berani mengklasifikasi seperti itu. Makanya program kemarin food estate itu sudah bagus. Tapi kita juga harus akui kesuburan tanah pH tanah di Indonesia tuh nggak sama. macam-macam. Memang Jawa itu Beragam. luar biasa subur. Bali juga masih subur. Tapi kalau kita bicara ke Kalimantan dan lain sebagainya, jadi Struktur tanahnya udah ya, beda. nah untuk ke digitalisasi ya, kami baru bisa menyambut itu dengan KTA-nisasi daripada petani. Oke. HKTI Lamongan sudah memulai itu. Ya. Jadi kita akan data, kita akan berikan karena perlu Kang Norman dan masyarakat tani semua ketahui ya. Hari ini untuk pembelian pupuk bersubsidi itu masih menggunakan kartu tani. Padahal fakta di lapangan tidak semua petani memiliki kartu tani. Itu problem. Karena dia nggak bisa mendapatkan pupuk subsidi. Lah pertanyaan kita, saat menggedok anggaran untuk pupuk subsidi, kan harusnya juga pakai kartu tani kan? Iya. Connect. Iya kan? Iya. Kalau pakai KTP, sehingga nggak perlu kartu tani kan begitu kan? Iya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jawar, ada ide tadi kan mengkonversi daripada persoalan pupuk tadi, tetapi dikonversikan ke Subsidi panen. subsidi panen. Sampai saat ini ide itu bagaimana? Memang tidak mudah, kembali tadi saya sampaikan sama Kang Norman ya. Oke. Karena yang namanya subsidi kan nggak ada pertanggungjawaban. Iya. Nah, tapi saya kan tahu HKT ini kan ormas. Iya. Walaupun kita tidak melarang anggota HKTI berpolitik. Iya. Tapi kan kembali lagi kita jangan sampai terlalu jauh keluar rel kan gitu kan. Iya. Dalam arti HKTI itu memang tugas utamanya itu kan mengadvokasi petani. Oke. Mengadvokasi petani misalnya hal yang paling kita ketahui hari ini Mas Norman ya, dengan gegap gempitanya masifnya pembangunan infrastruktur, Oke. seperti Mas Norman ketahui dari Sragen sampai ke Ngawi itu berapa ratus hektar lahan pertanian yang kena tol, betul nggak? Oke. Dan itu juga daerah-daerah lain. Iya. Makanya kami juga konsentrasi kepada seluruh ketua HKTI kabupaten kota untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang melindungi lahan pertanian atau LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oke. Apakah itu sama dengan, kan begini Kang War, kita mengenal hutan lindung, Ya. oke? Kenapa nggak ada sawah lindung? Karena kita udah nggak tahu bahwa ketika perekonomian itu muncul, tumbuh dan berkembang, di situ butuh lahan untuk pemukiman, Ya. butuh lahan untuk industri. I see. Oke, makin lama lahan pertanian kita makin tergerus. Ya. Bagaimana kita bisa mencapai swasembada pangan, bagaimana kita mencapai ketahanan pangan, kan begitu. Nah ini kan ada perlu. Nah ini konsep-konsep HKTI ke depan apa yang hubungannya dengan undang-undang, hubungannya dengan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Bagaimanapun juga HKTI walaupun ormas
kan selalu berhubungan dengan tingkat kementerian, apalagi Pak Muldoko di RKSP, Panjenengan juga berkawan dengan kawan-kawan yang politik di Provinsi Jawa Timur, mohon dijawab. Jadi begini, alhamdulillah ya, jadi ketua kami memang punya hubungan yang bagus, bukan bagus dalam arti negatif ya, tapi memang respon daripada Bu Gubernur bagus, sehingga insya Allah kami berharap untuk Musrebang 2022 HKTI akan terlibat di situ. Oke. Dan harapan kami itu juga bisa diikuti oleh HKTI di kabupaten kota lainnya. Oke. Sehingga minimal kita bisa menyuarakan. Oke. Ya kan? Menyuarakan, tentunya kita juga punya catatan kan gitu kan? Iya. Nah, sehingga di situ pesan-pesan yang ada daripada fungsi HKTI sendiri, keberadaan HKTI itu betul-betul bisa kita maksimalkan. Ya. Nah, memang ormas itu kan punya keleluasaan ya Kang Norman ya. Ya. Lain daripada kalau kita berpartai ya. Sehingga saya berharap HKTI di kabupaten kota itu kan ada panglimanya di tiap kabupaten kota. Jadi ketua-ketua DPC ya harapan kami juga bisa memperjuangkan hal yang kami perjuangkan di Jawa Timur. Kang War, Ibu Gubernur sudah sering kali menyampaikan bahwa padi oke, beras oke. Tapi Ibu Gubernur juga melalui sahabat-sahabat Singkong dan Kopi, saya ingin bertanyakan kepada teman-teman dari HKTI bahwa adakah upaya HKTI untuk berusaha memunculkan sebuah ide tentang makanan khusus pengganti daripada beras? Sebenarnya kalau bicara makanan pengganti daripada beras itu bukan persoalan mudah, Kang Norman. Oke. Mohon maaf ya, Iya. kita ini apalagi orang Jawa. Iya. Dari ini lek gurung mangan sego gurung sarapan. Walaupun mungkin tek pohong wis Limo. Ojo pone kok pohong, Mas. Iya. Mangan lemper ngomong gurung sarapan. Ini pameo itu. Tapi bukan berarti tidak ada barang substitusi atau pasangan pengganti. Karena sebenarnya kalau bicara nutrisi itu memang tidak melulu dihasilkan daripada Ya, karbohidrat kita. iya, masih banyak lah. Kan bisa dengan ketela, dengan kentang dan lain sebagainya. Muncul lagi porang. Ya, Oke. tapi untuk ngeceng itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kalau kita lihat, konon ceritanya saya nggak tahu persis ya. Porang itu kan balik ke sini juga menjadi beras apa tuh namanya yang dari Jepang tuh. Oke. Itu mungkin 1 kilo bisa ratusan ribu kan begitu kan? Iya. Beras apa namanya lupa saya. Adalah beras dari Jepang itu yang itu katanya dari porang. Iya. Nah, untuk merubah mindset masyarakat di Jawa rasanya kok masih beras ini masih susah untuk tergantikan. Iya. Memang ada jagung, ada tiwul, ada macam-macam lah. Tapi tetap beras masih Jawar, ada yang lebih spesifik yang ingin saya tanyakan. Masa kecil kita, Nggih. kita ingat dengan beras pacet, beras Banyuwangi. Ya. Ya toh, ada beras-beras yang lain. Pada kemana itu, Jawar? Nah, itu tadi di depan wis tak sampaikan Kang Iya. Norman. Monopoli benih. Oke. Ngapunten, Iya. jadi mohon maaf kalau ada ini saya nggak bermaksud menyinggung ataupun mungkin apa itu ya menembak orang-orang ya. Iya. Tapi memang permainan di sektor pertanian dimulai daripada benih. Ya, artinya kan apakah Begini, Kang petani Mawan. ini tidak menanam beras Bukan. ataukah persoalan beras pacet, beras ini apa sudah tidak ada? Bukan begitu, Kang Padahal di pacet masih banyak sawah loh. Begini, Kang Norman. Iya. Jadi benih yang bisa dipasarkan itu harus ada label SNI. Oke. Ya kan? Lah untuk memperoleh itu bukan pekerjaan yang mudah dan bukan perlu waktu yang singkat. Tahapannya sangat sulit. Kita waktu kecil dulu ya. Iya. Saya kebetulan kampung saya itu memang penghasil beras lumayan besar. Iya. Saya asli dari Sukoharjo, dari Jawa sana. Jadi dulu kalau kita tuh panen kan untingan itu ya kalau orang Iya, bilang. betul. Itu didekek nek gone lumbung. Iya, lumbung.
ya kan? Kalau enggak dicentelno ngene emperan gitu ya. Itu nanti untuk benih yang akan datang. Oke. Iya kan? Berarti ada save itu. Iya. Dan kita bisa memilih. Kan padi itu tingginya nggak sama. Iya. Jumlah butir satu male nggak sama. Kan gitu kan, satu male itu satu tangkai gitu ya. Lah, butirannya juga nggak sama sehingga kita milih, oh, lek kayak Mas Norman gede dhuwur ya iki bine sing apik, tapi golek sing rodok dan lain sebagainya. Nah, sehingga petani-petani kakek kita dulu tuh bisa memilih benih itu. Sekarang nggak semudah itu. Secara tradisi mereka melihat saja bagaimana padi itu ke depan, mereka juga melihat. Iya, iya. Oke, Jakwar. Kemudian kita bicara tentang bagaimana non padi ini sekarang. Sayur mayur. Jakwar, ada informasi bahwa kebutuhan sayur mayur kita untuk Kalimantan itu luar biasa. Dan itu on call. Artinya mereka harus kirim cepat. Ya. Biasanya mereka port to port. Ya. Bisa dijelaskan? Begini, memang itu berkaitan dengan distribusi, ya kan? Atau istilahnya bagaimana kita menjual. Betul kan normalnya? Maksudnya itu kan? Iya. Jadi kalau tadi saya sampaikan kalau memang kita tuh bisa membuat suatu klaster-klaster, sehingga kita bisa menekan itu. Misalnya kalau kita bicara kayak di Surabaya misalnya nih ya, kan di sini ada pasar di Osowilangun, ada pasar Pabean, ada pasar Keputran, ya kan? Ya, belum lagi sap-sap lagi kan? Ya. Nah, itu kalau kita bisa membuat suatu hub seperti itu, misalnya khusus pasar sayuran di sini misalnya, sehingga seluruh pedagang ataupun produsen kirimnya ke sana. Nah, misalnya untuk kebutuhan luar Jawa, kan kalau dari Osowilangun jauh lebih cepat, ya kan? Mau pakai kontainer, mau pakai truk, tinggal nyebrang di Perak, truknya nyampe di Samarinda, bahkan pakai pesawat juga bisa. Bisa, kan? Nggak ada masalah. Artinya juga yang saya ingin ketahui, sejauh ini peran HKTI melihat market, peluang market yang cukup besar, yang bisa keluar ini hasil pertanian kita Jawa Timur, bagaimana? Begini, memang kami berdua masih baru. Mas Oni tak sampaikan tadi baru Oktober beliau dilantik di Kukuoka. Tapi alhamdulillah kami sudah punya koperasi, koperasi HKTI Jawa Timur. Nah, karena ini ormas, kan tidak mungkin kita tuh mau menariki iuran dari anggota, kan nggak mungkin ya kan. Dan ke depan pasca koperasi ini terbentuk di Jawa Timur, kan ini berarti sekunder ya. Iya. Nah, nanti di tiap-tiap kabupaten kota kita akan buat koperasi juga, primer, kira-kira seperti itu. Nah, harapan kami misalnya kayak Banyuwangi. Banyuwangi itu memang di samping penghasil gabah kering sekarang nomor 3 tidak salah. Dia itu juga penghasil penghasil cabai paling besar di sana itu. Belum buah-buahan, buah naga, wopo sembarang ada di sana. Lah, kalau kita sudah bisa koperasi ini betul-betul ada di sana, dan alhamdulillah ketua KTI Banyuwangi itu sekarang tuh Haja Abah Sugira, wakil bupati. Nah, kalau dia bisa memproteksi petani-petani di Banyuwangi dengan HKTI-nya, kan itu luar biasa. Artinya juga membaca peluang market seperti itu, peluang pasar seperti itu, lalu HKTI juga mendorong agar terjadi transaksi kan gitu. Iya toh. Dan bila perlu kita berbisnis dengan koperasi kita. Untuk apa? Bukan melulu untuk keuntungan, tapi bagaimana kita bisa membantu menstabilkan harga. Itu yang paling penting, karena seperti kita semua ketahui, di saat panen bawang misalnya, bawang importnya masuk, otomatis harga juga nggak mungkin bagus di petani. Di saat panen gabah, berasnya masuk. Lah, ya itu kalau seperti itu kan kita bukan saya nggak mau, bukan kami nggak berani, kita nggak punya kemampuan untuk ke sana.
Oke. Kaitannya tadi yang disampaikan Cawar, tentunya ini kan ada Departemen Perdagangan, ada juga Departemen Pertanian. Dua lembaga ini, institusi negara ini yang berkaitan ketika ada impor kan begitu. Ya. Tentunya sejauh mana HKTI ini berkoordinasi dengan dua departemen ini, karena apa? Banyaknya impor buah, impor bawang putih dan lain sebagainya, yang nanti indikasinya ini akan mematikan petani kita. Bagaimana HKTI melihat ini? Sebenarnya kami HKTI tidak henti-hentinya membuat suatu usulan. Dalam bahasa organisasi kan Rapimcap, Rapimda, Rapimnas, ya kan? Kan pasti keluar rekomendasi kan? Iya. Atau Rakercap, atau Rakerda, atau Rakernas kan gitu kan? Nggak ada henti-hentinya, tapi ini pun juga nyampe kepada mereka. Tapi tadi aku sampaikan pada Kang Norman, memang saya masih belum melihat ya peran serta aktif dari pemerintah secara top down ya. Iya. Dari atas itu ke bawahnya masih belum seperti itu. Artinya Cawar ini kan sesuatu yang jelas. Artinya ketika Departemen Pertanian mengeluarkan izin kan begitu. Izin dari Departemen Perdagangan. Tapi kan untuk pertanian impornya itu kan dua lembaga ini Kak. Ya, artinya kan batasan-batasan itu kan ada. Berapa sih produksi yang petani Indonesia, petani Jawa Timur dibuat? Berapa sih impor ini? Sehingga akan ada balancing kan di situ. Jadi sehingga tidak merugikan petani kita. Ya, begini. Kalau itu saya mohon maaf saya potong. Tadi sebenarnya yang tadi Kang Norman sampaikan awal untuk tadi Bu Gubernur menyampaikan era digital 4.0 dan lain sebagainya itu. Justru di situ kalau saya lihat. Jadi begini. Misalnya kayak bawang putih ini ya, kita bawang putih ya. Bawang putih kan di Pacet kan juga banyak. Iya kan? Di tempat-tempat lain juga banyak, di Brebes sana mungkin ya kan. Di tempat-tempat tinggi kan bisa tuh. Kalau di Mataram tuh ada daerah namanya Sembalun. Itu penghasil Probolinggo juga banyak. Nganjuk juga banyak. Ya. Harusnya kalau itu terjadi pengklasteran Kang Norman, itu bisa kita detek dengan mudah. Walaupun hari ini ada teknologi drone misalnya, melihat, ya kan? Square-nya berapa, ya kan? Kita kan petani kita ajari jujur. Tapi yang penting petani harus betul-betul kita rawat. Jadi maksud kami, jaminlah dia dengan kesejahteraan minimalnya. Oke, Kang War. Kembali kepada persoalan era digital. Harapan kami dari Jawa Timur News ini ada sebuah ide dengan HKTI di mana database atau data apapun yang dilakukan oleh HKTI di daerah sehingga bisa terbaca. Ini loh HKTI. HKTI Ngawi misalnya, HKTI Banyuwangi misalnya. Mereka sudah mengeluarkan itu. Kebutuhan gabah sekian ini, misalnya harga ini sekian, sehingga masyarakat tahu. Artinya kita juga berupaya bahwa keterbukaan di era keterbukaan ini kondisi seperti ini, kesediaan pupuk, entahlah apa yang namanya, sehingga di era teknologi seperti ini kita juga ngajari petani kita loh, untuk mereka tahu dan mereka mudah memperoleh informasi. Tidakkah mungkin HKTI membuat sebuah web sendiri, kemudian data-data sendiri, kemudian menginput data sendiri, sehingga para petani kita sudah bisa masuk, mengklik segala macam. Bagaimana? Begini, konsen kami di 100 hari pertama itu memang penguatan struktural. Tapi kami yakin dan kami sudah membuat itu. Kebetulan Kang Norman pasti mengenal Prof. Suko. Suko Widodo ya. Itu pengurus kami. Dan beliau udah mereset up itu, mempersiapkan website dan lain sebagainya. Kebetulan di bagian media itu memang Prof. Suko sama Mas Isa Ansori, Suara Surabaya. Nah, bahkan kita sudah, tadi saya sampaikan, baru Jawa Timur yang membuat KT-anisasi untuk petani. Dimulai dari Lamongan. Jadi, bukan saya memaksa petani menjadi anggota HKTI, tidak. Tapi saya sampaikan, kalau panjenengan menjadi anggota HKTI, keuntungannya begini. Benefitnya apa? Nah, gitu ya. ini bukan politik, bukan partai politik.
Karena kan seperti kita tahu bersama memang masyarakat di bawah itu kan penerimaan terhadap politik kan masih Ya. ngapun dan agak kepercayaan publik kepada politisi kan agak Ya. rendah lah ya. Sehingga saya menyampaikan bahwasanya ini loh yang harus panjenengan ketahui seperti tadi Mas Nurman sampaikan ya. Dan mudah-mudahan kami nanti ke depannya di tiap kabupaten kota juga bisa bekerja sama dengan dinas terkait. Misalnya dinas pertanian. Ya kalau di provinsi kebetulan alhamdulillah hubungan kami dengan Mas Hedi Sulistyo sebagai Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sangat bagus. Sehingga dokumen ataupun informasi yang kami minta, beliau selalu bantu untuk itu. Nah, ke bawah sebenarnya yang perlu kita latih itu cuma satu, Kang Norman. Kejujuran. Semua pihak. Iya. Dengan kejujuran itu muncul keberanian. Iya kan? Kalau kita sudah didik dari bawah, ayo kita berkata jujur. Nah, itu yang menurut saya hilang, berkurang hari ini. Kang War, artinya tahun 2022 ini tetap konsentrasi daripada HKTI Jawa Timur terhadap persoalan-persoalan yang utama tadi, persoalan pupuk itu tetap menjadi. Oh iya. Oke. Ya, ya. Kemudian persoalan lahan kan, Ya. gitu ya. Kemudian persoalan market penjualannya, Betul. kemudian pendirian koperasi, Ya. kemudian yang tidak penting lagi alih teknologi dan modernisasi daripada Alsintan. ya untuk para petani kita. Selain itu di tahun 2022 ini bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur bagaimana? Jadi walaupun secara resmi kami belum berbicara dengan Bu Gubernur ya. Tapi di dalam kepengurusan HKTI, Bu Gubernur ex officio menjadi Ketua Dewan Penasihat. Di bawahnya juga ada kadis-kadis OPD terkait ya, ada perhutanan, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara soal HKTI di 2022, bagaimana hubungan kami dengan Pemprov kalau gitu kan, yang Kang Norman tanyakan begitu kan? Kami tetap berharap bahwasanya keberadaan kami itu betul-betul bisa membantu. Ibaratnya kalau OPD itu dari kepala dinas provinsi ke bawah kan kasarannya perlu bayaran lah. Kalau kita itu kan betul-betul tidak ada. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Ya, misalnya Bu Gubernur ngebel ketua kami, ya kan? Terus kita ke bawah ngebel ke ketua kabupaten kota masing-masing, ketua kecamatan, karena target kami sampai desa. Nah kalau desa itu sudah pasti bersinggungan langsung dengan Kapuktan. Dan tadi sesuai yang Pak Nurman sempat singgung tadi terkait lahan-lahan kehutanan misalnya ya. Di situ sudah ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Nah sekarang pemerintahan Jokowi ini mengeluarkan lagi suatu program perhutanan sosial. Termasuk persawahan dan iya, dan itulah yang menjadi konsentrasi kita. Karena kenapa itu perlu? Agar masyarakat sekitar hutan itu juga membantu mandor-mandor atau polisi kehutanan menjaga hutan itu. Agar apa? Tidak terjadi penebangan liar. Jawab. Sahabatku Singkong dan Kopi, tentunya kita sekarang sudah ada di penghujung acara kita dan kita harapkan kerjasama Jatim News Media dengan HKTI Jawa Timur bersama Mas Oni dan Cak War ini terus berlanjut. Tujuannya tidak lain kepada sahabat-sahabatku petani di seluruh Jawa Timur dan Indonesia bahwa kita tidak boleh diam. Kita harus terus bergerak, kita harus terus bekerja karena apapun hasilnya ke depan itu kita upayakan harus lebih baik. HKTI akan mendampingi para petani dan mendorong dan mengawasi pemerintah kan begitu. Dan petani bisa bekerja dengan baik untuk memperoleh kemakmuran bagi petani dan keluarganya. Ada closing statement Cak War, monggo disampaikan. Terima kasih untuk Kang Norman dan sahabat Singkong dan Kopi. Pecinta Singkong dan Kopi. Jadi kalau habis makan singkong ben gak keseretan ngopi. Sambil diminum. Jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tidak banyak yang harus saya sampaikan Kang Norman. Jadi
Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan saya juga menyampaikan selamat malam ya pada sahabat-sahabat tani. Saya cuma berharap petani harus menjadi subjek. Petani jangan pernah mau dijadikan objek. Terus-menerus jadi objek. Ya. Oke. Dan kalau ada sesuatu permasalahan, hubungilah pengurus atau anggota HKTI di sekitar panjenengan. Iya. Karena saya yakin HKTI itu sebenarnya sudah ada di mana-mana. Alhamdulillah. Jadi kalau masalah orang per orang, person to person ya pastinya di sekitar panjenengan ada semua. Sehingga harapan kami sinergitas ini betul-betul keberadaan HKTI itu bisa mengadvokasi petani. Betul. Agar sekali lagi petani tidak menjadi objek, tapi petani betul-betul menjadi subjek. Oke. Jadi HKTI-nya ya jaya, petaninya Makmur, sejahtera. sejahtera. Jadi paling tidak petani ini tidak saja lembut, senang mendengarkan gamelannya dan riuh redahnya daripada bunyi-bunyi burung di tengah sawah, tetapi kata orang Jawa dulu, petani ya kudu melok gemuyu. Oh iya, harus gemuyu. Gemuyu itu karena keuntungannya besar, Cak War. Betul. Hasil panennya melimpah kan Betul, begitu. betul. Terima kasih Cak War. Kita harap ketemu dengan Cak War kembali. Bahkan mohon bisa ketemu dengan Pak Ketua. Siap. Agar kita bisa menjalin informasi dan kita bisa menyampaikan kepada sahabat-sahabat tani kita, Yeah. sahabat-sahabat singkong dan kopi dimanapun Anda berada, bahwa ayo kita bersama-sama menguatkan diri kita untuk menguatkan petani kita kembali agar kita makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam singkong, Kak. Kopinya gini, jangan. Salam singkong dan Kopi.